Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aidil Fitri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan alhamdulillah telah kita tuntaskan. Puasa, tarawih, witir, iktikaf, tadarrus, bayar zakat harta dan zakat fitrah telah kita tuntaskan. Ramadan ini andai saya sekolah, dia adalah ujian akhir bagi anak sekolah. Seperti layaknya ujian, ada yang lulus ranking 1, ranking 2, ranking 3, ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit yang tidak lulus. Dan ciri-ciri orang yang lulus itu, kita yang ada di depan dan saf pertama karena senang menyambut Aidil Fitri. Dan ciri-ciri orang yang tidak lulus, tidak dapat ijazah, mereka yang pulang lebih dulu. Itu tidak dapat ijazah, maka dia cepat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 Syawal sama hari ini naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Melek maka tokba Nabi tak. Ketika naik ke atas mimbar seperti mimbar ini, beliau menaiki 3 langkah. Ketika langkah pertama naik ke tangga, Nabi mengucapkan amin. Langkah kedua Nabi lagi mengucapkan amin. Langkah ketiga Nabi lagi mengucapkan amin. Selesai khutbah kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali dan tidak biasanya seperti itu." Nabi kemudian menjelaskan, "Tadi itu datang malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah berkaitan dengan Ramadan kita. Jibril berdoa, saya mengaminkan." Bayangkan saudaraku, malaikat Jibril, malaikat semulia-mulia malaikat, panglimanya malaikat berdoa, lalu diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti doa itu dikabulkan. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, biar puasamu baik, tahajudmu tiap malam, kau tadarrus 2 kali hatam,
tapi kau teteskan air mata orang tuamu, mu pediki hati matuamu, kau sakiti hati orang tuamu. Demi Allah, puasamu tidak ada guna, puasamu tidak ada akan sampai kepada Allah. Maka saudaraku yang masih hidup orang tuanya, bersyukur kalian kepada Allah, muliakan orang tuamu, berikan hartamu yang terbaik untuk orang tuamu. Jangan kau pernah hitung-hitung untuk orang tuamu, karena kita bisa seperti ini jasa dari orang tua kita. Maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia mengecewakan orang tuanya. Apa kata Nabi? Anak itu jangankan masuk surga, baunya surga dia tidak akan dapat. Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya bertahun-tahun. Ketahuilah, orang tua yang dirawat itu Allah tersenyum kepadamu karena engkau merawat orang tuamu. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini, tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Saudaraku, pulang lebaran ini, buat ibu bapakmu tersenyum, kasih yang hadiah yang terbaik, hibur dia, buatlah kalian dia bertemu kepadamu, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adikku para remaja, selesai biasa lemaran, kalian buka baju, kalian buka serban, kalian buka sarung, tapi kalian pergi tempat hiburan. Memang ada dosamu di tempat hiburan? Datanglah kepada orang tuamu, cium kakinya, jangan lepas tangannya sebelum dia katakan, wak dampangan nak, saya maafkan kamu. Dan kemuliaan orang tua itu luar biasa. Kita belum minta maaf, belum jabat tangan, apa kata orang tua kita? Nak, tidak ada dosamu nak, meskipun ada dosamu, aku telah memaafkan kau lahir dan batin. Saudaraku, banyak orang dalam rantauan seperti kita ini yang ada di batu licin, ingin mencium ibu bapaknya, ingin mencium tangan ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya ada di Jawa, dia tidak kembali kampung karena uangnya terbatas. Maka saudaraku yang ada orang tuanya di tempat ini, kembalilah kalian, buat orang tuamu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Dengar firman Allah, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, dalam pemeliharaanmu, matoani tomatoamu, dek nanule kasih murusu alena, dan ini tinggal di rumahmu, jangan kau berkata ah kepadanya, jangan kau teteskan air matanya. Ayat ini kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Kalau kalian bangun masjid, boleh transfer duitnya dan tidak mengurangi pahalanya. Kalau kalian ingin menyumbang fakir miskin, boleh kirim pakai sopirmu. Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orang tuamu, jangan kau kirim pakai orang lain. Jangan kau suruh orang tua orang lain, tanganmu dan tangannya orang tuamu datang kamu bawakan. Begitu cara ayat ini memuliakan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana buat kita yang sudah wafat orang tuanya? Ustadz, saya dulu nakal, saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah bertobat, tapi orang tua saya sudah tidak ada Ustadz, sudah ada di alam kubur. Agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat orang tuanya, satu, doakan orang tuamu. Doakan bagaimana? Tidak harus Ustadz yang doakan kamu, tidak harus Pak Imam yang doakan untuk orang tua. Lebih baik kalian yang langsung doakan. Selesai nanti Idul Fitri, kalian ingin mendoakan orang tua, silakan langsung. Tidak harus ada ayam, tidak harus ada sokok, tidak harus ada nasi. Kalian duduk menghadap kiblat, selesai ini doakan orang tuamu. Dan tidak harus melalui dasat latif, tidak harus melalui ulama, tidak harus melalui habaib. Doakan langsung, karena doa paling baik untuk orang tuanya dari bibir anaknya. Dasat latif doakan orang tuamu, belum tentu pernah kenal baik. Maka doakan. Apa doanya Ustadz? Tidak harus kau bahasa Arab. Puang, tak dampangi dosa atau matuaku. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya.
lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi ingat, saudaraku para akhwat, ini makun raya perempuan, kalau pergi ziarah kubur, tidak usah kau pergi ziarah kubur kalau kelihatan auratmu. Tidak usah kalian pergi ziarah kubur kalau kau tidak mampu menutup auratmu dan pakai jilbab. Kalau kau pergi ziarah kubur tidak tutup auratmu, disiksa orang tuamu di kubur. Seolah-olah malaikat berkata, lihat kau itu anak gadismu, datang melihat kamu, dia pertontonkan auratnya. Untuk apa kalian bawa bunga? Untuk apa kalian bawa pandan? Kalau kau tidak datang dengan doa, apalagi sampai kau perlihatkan auratmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kalau wafat orang tua, setelah doakan, sedekah. Ustaz, saya mau orang tuaku terang kuburnya, kirimi pembeli lampu di masjid. Ustaz, saya mau orang tuaku supaya ada AC di kuburnya, kirimi pembeli AC di masjid. Insya Allah sudah ada di situ. Bapak yang sudah ada duit di kantong, niatkan pulang nanti ini berbagi supaya orang tua terang kuburnya. Allahu Akbar. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Sudah datang orang tua, masih ada paman kita, masih ada acil kita, datangi mereka. Jangan acil kita yang datang, jangan paman kita yang datang, kita yang datangi paman kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Paman saya miskin, paman saya tidak ada sekolahnya, jangan lihat itu semua. Tapi agama mengajarkan anak yang datangi saudara bapaknya atau saudara ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, orang yang didoakan tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Lalu malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Saudaraku, pilkada, pilcaleg, pilpres kadangkala membuat kita pecah persaudaraan. Itu keliru dan salah. Orang sudah jadi wali kota, orang sudah jadi bupati, orang sudah jadi presiden, orang sudah jadi anggota DPR. Kalian bertetangga masih musuhan, apa yang kalian dapat? Boleh kalian berpecah, boleh kalian berbeda pilihan, boleh kalian berbeda caleg, berbeda partai, berbeda calon gubernur, silakan. Tapi ajak tasi salah-salah, jangan bercerai-berai. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, biar puasanya lengkap, tarawehnya tidak ada putus, zakat sedekahnya baik, 30 malam, tiap malam tahajud. Tapi dia memutuskan tali persaudaraan. Depan rumahnya bermusuh gara-gara parkir, sebelah rumahnya bermusuh gara-gara taman, sebelah kirinya bermusuh gara-gara got, belakang rumahnya bermusuh gara-gara binatang ternaknya. Dengar ancaman Nabi, atadruna manil muflis? Tahu ndak kamu pendusta agama? Tahu ndak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak? Bangkero imatoko akhirat, pailit dia di akhirat nanti. Siapa mereka? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Maka ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku orang Islam, saudara-saudaraku ibu bapak yang hadir di tempat ini, kalau ada yang bermusuhan, kemarin gara-gara tanah, kemarin gara-gara warisan, kemarin gara-gara pilkada, selesai ini, datangi, jabak tangannya, salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jabak erat tangannya, sampaikan kepadanya, maafkan saya hilaf, saya keliru, saya mohon maaf lahir dan batin. Selesai itu. Kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Selama barang itu tidak kau kembalikan, selama itu barang itu doamu tidak, permaafanmu tidak diterima. Bapak-bapak yang pernah menyakiti hati istri, minta maaf dan sebut dosamu.